Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan siang hari ini saya dapat menemani teman-teman semua dalam seminar online mengenai fase pendidikan anak dalam Islam. Izinkan saya Dia Wulandari untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita memulai perbincangan kita mengenai materi yang akan disampaikan. Prinsip pendidikan dalam Islam itu menurut Ali bin Abi Thalib, beliau adalah salah seorang sahabat utama dari Rasulullah SAW yang juga merupakan salah satu menantu beliau yang pada saat itu juga terkenal sebagai seorang qadhi, ya, seorang hakim. Beliau orang yang sangat dijadikan rujukan untuk keilmuan, gitu ya. Nah, Ali bin Abi Thalib pada saat itu memberikan satu gagasan mengenai prinsip pendidikan anak di dalam Islam. Beliau menyampaikan bahwa fase pendidikan anak di dalam Islam itu dibagi gitu ya menjadi 3 fase. Setiap fase terdiri dari 7 tahun ya. Jadi ada 0 sampai 7 tahun, kemudian 8 sampai 14 tahun, dan 15 sampai 21 tahun. Nah, ini memiliki karakteristik tersendiri. Nah, peran orang tua dalam fase pendidikan anak ini adalah supaya orang tua itu dapat memperlakukan mereka sesuai dengan fase kehidupannya, supaya anak-anak bisa tumbuh dan berkembang sesuai yang diharapkan oleh orang tuanya, gitu ya. Nah, kita lihat satu persatu. Untuk 7 tahun pertama, kata Ali bin Abi Thalib, anak-anak diperlakukan sebagai raja. Tunggu dulu sebentar, raja itu bukan artinya mereka dibebaskan bersikap untuk selalu suka-suka semaunya, ya, berkuasa mengatur ini itu atau memerintah siapapun yang ada di sekitarnya. Bukan seperti itu. Tetapi ketika anak menjadi raja, artinya semua mata akan tertuju kepadanya. Karena itu, tugas orang tua di fase ini harus menanamkan adab agar sifat bawaan yang semaunya itu terbingkai dengan baik, ya, sehingga memunculkan adab dan akhlak yang menyenangkan hati. Seperti doa-doa yang suka kita panjatkan ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Seperti itu. Nah, ketika menjadi seorang raja ini, maka kita harus ngasih tahu gitu ya, kita harus memberitahu kepada mereka bahwa semua gerak-gerik mereka itu dipantau, dilihat, diperhatikan orang gitu ya. Raja itu bukan artinya semua yang dia minta akan didapat. Semua permintaannya dipenuhi. Semua yang terbaik bisa didapatkan tanpa usaha. Tidak seperti itu. Seperti kita lihat ya, raja-raja, pangeran-pangeran itu tentu memiliki aturan-aturan tertentu. Lambaian tangannya harus lentur, porsi makannya terukur, kata-katanya harus rapi gitu ya, tertutur, dan dalam keadaan apapun perilaku sopannya tidak boleh luntur. Nah, karena itu yang pertama kali harus kita sampaikan kepada mereka adalah bagaimana mereka belajar untuk mampu mengatur dirinya sendiri sebelum kelak dewasa mereka mengatur orang lain. Seperti itu ya. Selanjutnya, untuk fase pertama ini, kebutuhan anak-anak yang paling utama adalah kasih sayang yang sepenuh hati dan tulus gitu ya. Supaya ada kedekatan antara kita dengan mereka. Kenapa? Karena kita harus mempersiapkan fase yang kedua ya. Apa itu fase yang kedua? Fase yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, itu
itu anak-anak harus diperlakukan seperti tawanan. Maksudnya apa diperlakukan seperti tawanan? Mereka harus dididik dengan disiplin yang tinggi, melaksanakan kewajiban yang telah dibebankan kepada mereka. Nah, tapi kalau tidak ada bonding yang baik di 7 tahun yang pertama, maka ketika kita disiplinkan anak, itu anak mungkin akan sebagian bertanya, kenapa sih dulu-dulu nggak pernah diatur, kok sekarang jadi apa-apa segala nggak boleh, misalnya gitu ya. Atau jadi ini itu jadi salah, misalnya gitu. Nah, karena itu kita melanjutkan fase 7 tahun pertama itu sebagai pembiasaan kebaikan, maka di fase yang kedua ini kita mendisiplinkan, melanjutkan pembiasaan yang sudah baik itu, gitu ya, dengan bimbingan dan ketegasan. Nah, berikutnya, di fase 7 tahun kedua ini, seperti yang kita tahu, anak juga akan memasuki kehidupan yang baru, karena di antara mereka mungkin juga akan mengalami perubahan atau yang biasa kita kenal dengan fase pubertas gitu ya. Anak-anak akan juga dikenai kewajiban syariat karena seperti yang Rasulullah SAW sampaikan, anak usia 7 tahun harus sudah mulai dibiasakan untuk sholat, kemudian 10 tahun meninggalkan sholat, dia boleh dihukum. Artinya di fase ini pembiasaannya itu sudah lebih kuat lagi menjadi sebuah pendisiplinan yang cukup keras gitu ya. Tapi maksudnya di sini bukan artinya kita menjadi boleh mengeluarkan emosi negatif kepada anak dengan ekspresi yang negatif, bukan seperti itu, melainkan mengajak kepada mereka untuk memahami arti tanggung jawab dan konsekuensi, seperti itu ya. Selanjutnya, di fase ketiga, usia 15 sampai 21 tahun, di dalam Islam, anak 21 tahun itu sudah diperbolehkan untuk menikah. Ya, kenapa? Karena kita mencatat banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang mereka cemerlang bersinar di usianya ketika memasuki fase ketiga ini. Kita sebut salah satunya adalah Usamah bin Zaid. Beliau menjadi satu-satunya panglima perang di masa Rasulullah yang usianya 18 tahun ketika itu, gitu ya. Bahkan di dalam pasukan peperangannya itu ada nama-nama hebat seperti Khalid bin Walid dan Umar bin Khattab. Tapi mereka tunduk patuh kepada Jenderal Cemerlang Usamah bin Zaid, gitu ya. Nah, di fase ketiga ini kita sebagai orang tua berkewajiban untuk membantu anak-anak gitu ya, membekali anak-anak dengan 3 hal. Kalau kita dengar hadisnya itu kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, ajarilah anak-anak kalian berkuda, berenang, dan memanah. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maknanya seperti apa? Ternyata tafsirnya hari ini, berkuda itu dapat diartikan sebagai skill dalam kehidupan, skill of life, memberikan keterampilan atau sebuah keahlian untuk bekal hidup mereka gitu ya, agar anak-anak memiliki rasa percaya diri, jiwa kepemimpinan, dan pengendalian diri yang baik. Jadi kalau nanti kita nyambung di materi berikutnya, dia bisa driver gitu ya, dia bisa jadi good driver, dia bisa mendrive dirinya, membawa dirinya dengan baik gitu ya. Nah kemudian yang kedua adalah berenang. Berenang itu ditafsirkan sebagai salah satu survival of life atau mendidik anak-anak agar selalu bersemangat dan tidak mudah menyerah serta tegar dalam menghadapi permasalahan. Jadi berenang itu kemampuan mereka untuk bertahan, daya juang gitu ya. Nah, yang terakhir memanah. Memanah ini
sebuah skill about thinking, ya, thinking of life. Jadi kita mengajarkan anak-anak untuk membangun kemandirian berpikir, gitu ya, merencanakan masa depan dan mampu menentukan target hidupnya sendiri. Seperti itu mungkin pemaparan yang dapat saya sampaikan di siang hari yang cerah ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.